Pemirsa, Heri Wirawan, seorang guru agama di Bandung, Jawa Barat divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Bandung karena terbukti telah memperkosa 13 santriwatinya, bahkan 8 diantaranya hingga melahirkan anak. Tanggal 15 Februari 2022, oleh ketua dan kepala lembaga tersebut dibantu oleh Danusda antara pengganti pada Pengadilan Bandung serta dihadiri oleh Dr. Asad SMH, Sugeng Haryati SMH, Abdus Musobo SMH, Agatha Sinawangge SMH, Rika Fitria Nirmala SMH, penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukum terdakwa. Heri Wirawan, seorang guru agama di Bandung, Jawa Barat yang ditangkap polisi karena telah memperkosa 13 santriwatinya. 8 diantaranya telah melahirkan anak, divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Bandung. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Seperti diketahui, Heri Wirawan dalam agenda sebelumnya dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman mati, kebiri kimia, dan tuntutan hukuman lainnya, seperti menyebarkan identitas terdakwa dan membekukan semua aset yang dimiliki Heri. Menurut Hakim, perilaku Heri Wirawan tidak memberi contoh yang baik sebagai tenaga pendidik. Dari semua perilaku Heri, menurut Hakim tidak ada yang meringankan. Rumah berlantai 2 yang berlokasi di Jalan Antapani, Kota Bandung ini menjadi saksi bisu perbuatan bejat Heri Wirawan yang telah mencabuli 13 muridnya hingga hamil dan melahirkan. Heri Wirawan tinggal di rumah yang sekaligus dijadikan yayasan ini selama 5 tahun bersama istrinya. Aksi bejat Heri Wirawan sudah dilakukan sejak tahun 2016 hingga awal 2021. Kasus kekerasan seksual anak di bawah umur kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Seorang guru ngaji mencabuli 6 orang muridnya. Ironisnya, aksi bejatnya tersebut dilakukan pelaku di sebuah musola tempat ia mengajar. AS, 34 tahun, pelaku pencabulan terhadap 6 murid ngajinya ditangkap kepolisian Satreskrim Polres Subang. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban melaporkan aksi bejat pelaku ke orang tuanya. Dalam melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengajak korbannya ke musola. Pelaku berpura-pura mengajarkan cara mandi haid dan mandi besar untuk wanita. Setibanya di musola, namun yang dilakukan pelaku malah mencabuli korbannya. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, pelaku melakukan aksi bejatnya akibat kecanduan menonton video porno. Sementara bagi para korban, polisi sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan trauma healing. Kita sudah berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait, diantaranya Kabid TPA, kemudian dinas sosial. Kami juga akan melakukan permintaan visum psikiatrikum dan visum seperti biasa. Hasilnya baru 3 yang keluar. Kemudian terhadap anak-anak yang menjadi korban, kita akan juga lakukan trauma healing terhadap mereka. Akibat perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Sementara itu, pemirsa, terdakwa pemerkosaan 13 santriwati Heri Wirawan dituntut hukuman mati dan kebiri kimia oleh jaksa. Jaksa juga meminta harta Heri disita untuk dibagikan kepada korban. Dalam sidang terhadap terdakwa pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan, jaksa penuntut umum yang dipimpin Kejati Jawa Barat Asep Mulyana menuntut terdakwa dengan hukuman paling berat karena menilai tindakan terdakwa kejahatan luar biasa. Heri Wirawan dituntut hukuman mati dan kebiri kimia, denda 500 juta dan restitusi bagi para korban 331 juta rupiah. Jaksa juga minta majelis hakim membubarkan pesantren milik terdakwa dan merampas harta kekayaan Heri untuk dilelang dan digunakan biaya sekolah korban dan bayi-bayinya. Pondok Pesantren Tafiz Madani, Yayasan Nur Huda Komplek Bagasatwa, ya, dan kemudian merampas harta kekayaan aset terdakwa, baik berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren, ya, dan aset kekayaan terdakwa lainnya, baik yang sudah disita maupun yang belum disita, untuk dilelang, ya, dan hasilnya serahkan pada negara, SEKU pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak plus bayi-bayinya dan kehidupan kelangsungan hidup daripada mereka.
Terkuak Heri Wirawan, guru pesantren di kota Bandung, Jawa Barat, memperkosa 13 santriwati yang ia didik. Pelaku memperkosa para muridnya hingga hamil dan melahirkan. Sejumlah korban bahkan diperkosa pelaku sejak masih di bawah umur. Ya, pemirsa, seorang guru agama sekolah dasar di Cilacap, Jawa Tengah juga mencabuli belasan siswinya. Ironisnya, aksi pencabulan dilakukan saat jam istirahat di ruang kelas. Satuan Reserse Kriminal Polres Cilacap, Jawa Tengah menangkap seorang guru agama sekolah dasar yang tega mencabuli 15 siswinya. Diketahui aksi tak senonoh tersebut dilakukan sejak September lalu di ruang kelas saat pembelajaran tatap muka diberlakukan. Agar para korban mau menuruti kemauannya, pelaku mengimingi akan memberikan nilai bagus pada mata pelajaran yang diajarkannya. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari salah satu orang tua korban yang mengetahui kejadian yang dialami anaknya. Di sini yang bersangkutan ketika pengembangan kami temukan modus bahwa tersangka yang notabene seorang guru agama sekolah tingkat dasar ini ketika jam istirahat, ini saya contoh case ya, salah satu korban ketika jam istirahat korban tetap di dalam ruang kelas, gurunya yang lain sedang ada beberapa yang tinggal di kelas. Nah, inilah yang kemudian aksi yang tidak pantas atau aksi bejat ini diluncurkan oleh si guru SD. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, seorang guru di pesantren di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan juga ditangkap polisi. Sang guru terbukti bertindak asusila kepada belasan santrinya. RP, seorang guru pesantren di Ogan Komering Ilir digiring Satreskrim Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dia dilaporkan karena melakukan pelecehan seksual. RP yang merupakan guru di pondok pesantren ini memberikan hukuman yang tak wajar kepada 12 santrinya. Belasan santri yang dihukum diminta melakukan tindakan asusila. Bahkan RP juga merekam kegiatan santrinya tersebut. Orang tua santri yang mengetahui hal ini pun langsung melapor ke polisi. Beliau dilaporkan oleh keluarga korban sudah melakukan pelecehan seksual sudah berkali-kali, mulai dari bulan Oktober awal sampai kemarin sore tepatnya, yang mana langsung dilaporkan kepada kita langsung melakukan penangkapan. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman 20 tahun penjara. Di Padang, Sumatera Barat, pemirsa, berharap pandai membaca Al-Quran melalui belajar privat dengan seorang guru ngaji, bocah laki-laki 8 tahun justru dicabuli. Pelaku melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut di salah satu ruangan di musola. SH dijemput aparat Polsek Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat setelah dilaporkan orang tua salah seorang siswanya atas tuduhan pencabulan. Pria 34 tahun ini dikenal sebagai penjaga musola sekaligus guru ngaji yang mengajarkan anak-anak di lingkungan sekitar. Pelaku kemudian digelandang ke kantor polisi. Berdasarkan keterangannya, pelaku telah mencabuli 3 anak di 3 lokasi. Perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2020. Salah seorang korbannya dicabuli ketika belajar mengaji secara privat. Pelaku selalu mengajari korban di kamar tempat tinggalnya di salah satu ruangan musola. Ketika itulah korban dibujuk dan dicabuli pelaku. Perbuatan pelaku membuat sikap korban berubah menjadi murung. Saat ibunya bertanya, korban pun mengadukan perbuatan sang guru ngaji terhadap dirinya. Awalnya dia tuh udah lama mengajak anak ini di dalam kamar garing ini, kemudian kesempatan di sana. Jadi aksinya itu sudah berulang kali. Sebelumnya dari inisial pelaku S ini, dia pernah sebelumnya di kampungnya, kemudian di Preman. Jadi yang ketiga kali pengakuan sementara.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 82 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya, pemirsa, kawanan pencuri motor todongkan senjata api saat beraksi di sebuah bengkel suku cadang di kawasan Cilengsi. Raita segera kembali dengan informasi selengkapnya.